Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama'i waliyullah khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi Kiai Haji Gadung Daru Masyurikin Sastra Qawiyah wal marhum Bapak Ustadz Limun Haji Sutar Kabir Termukani wa ila ruhi jami'atul minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu pada syariat semua. Semoga orang sadayana tiasa diberi sehat Gusti Allah. Semoga sadulur orang sadayana kaum muslimin wal muslimat penduduk desa Bener dan sekitarnya wabil umum negara Indonesia ini dijaga oleh Allah dari segala penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya tidak hanya berupa penyakit fisik, tetapi yang terpenting adalah dijaga oleh Allah dari penyakit hati. Penyakitnya roh, penyakitnya jasmani. Karena sesungguhnya sumber dari segala penyakit jasmani asal muasalnya adalah dari penyakit rohani. Asal dari penyakit jasmani yang diberikan oleh Allah adalah dari penyakit rohani yang kita tidak sadar, yang kita tidak paham, yang kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa penduduk desa Bener ini dan juga penduduk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari ke depan dalam rangka menyongsong Ramadan, Allah melindungi kita semuanya, melindungi daerah ini dan juga Indonesia ini, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan maupun ibadah tarawih dan ibadah yang lainnya dengan kondisi sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk terus menimba ilmu yang insya Allah kemarin sudah kita kupas tuntas
babagan Isra wal Mi'raj, di mana Isra dan Mi'raj itu tidak menunggu ketika keajaiban datang, tidak. Tetapi Isra Mi'raj sejatinya saat ini, ketika kita hidup, kita sedang menjalankan Isra wal Mi'raj. Isra antara masjid satu ke masjid yang lain, Mi'raj antara hubungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Isra, jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya kita alami nanti ketika di alam akhirat, yang katanya tajamnya 7, rambut dibelah 7, itu hanyalah kiasan. Sejatinya jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak harus menunggu nanti di alam akhirat. Justru saat ini kita sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ya saat ini. Yang selama ini kita pahami bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu adanya ketika di akhirat. Tetapi sejatinya apa yang kita alami nanti di akhirat itu sedang kita alami saat ini. Jadi akhirat nanti itu bagaimana kita saat ini. Jembatan Shiratal Mustaqim yang nanti kita akan lewati di akhirat itu bagaimana kita saat ini. Jadi tak kudu nunggu engke. Orang ayena ameh bisa lempang ke jalan lurus ngelewatan jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun orang bisa selamat berarti asup surga. Gitulin cek Pak Kiai. Nah, padahal etak rambut dibelah 7 artinya hesek kajida. Betul? Lamun tak bisa ngelewatan jembatan eta kecemplung dina neraka di teoh. Gitulin nyerta kena. Nah, eta betul gitu engke emang. Tetapi eta orang lewatan jembatan Mustaqim eta bukan berarti kekuasaan orang pas waktu akhirat engke orang kumaha ya kudu hati-hati apa kudu kumaha ente bisa dikuasakan, ente bisa. Ente bisa diatur, ente bisa pas engke itu geus ente bisa. Tetapi justru ngatur nanti ayena orang hayang bisa selamat melalui jalan yang lurus, apa kecemplung di neraka itu justru di ayena. Engke kumaha ayena. Lain kumaha engke lain. Nggak sudah bisa gitu. Jadi engke itu kumaha ayena. Ya. Lamun ayena orang tak sadar sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang keseluput. Ya. Jadi ayena akhirat itu sudah terjadi saat ini, tidak nunggu nanti. Nanti itu akhirat secara syariat. Betul itu alam akhirat, alam keabadian. Tetapi sejatinya secara hakikatnya orang ayena ke hidup di dunia sedang meniti kehidupan akhirat. Termasuk surga, neraka itu tidak bagaimana nanti, tidak. Nggih. Tetapi sejatinya kumaha ayena orang geus bisa mendapatkan surga encan gitunya. Apa masih posisinya di dalam neraka ayena? Jadi geus bisa diukur, Bu. Geus bisa. Ayena posisinya orang masih dibersihkan di neraka, ublek-utek di dalam neraka, apa enggeus asup surga. Cirina gampang, nggih. Bagaimana jenengan dikatakan selamat meniti kehidupan di akhirat?
ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu ti ayena kudu lempang di jalan lurus. Lempang belak-belok kiri atau kanan apa lurus. Lamun lempang hati iya ke jalur nu kiri yang geus terjerumus. Nggih. Lamun hati iya lempangna ke jalan nu kanan harua bae terjerumus. Lempangna kudu ke jalan yang lurus. Naon eta jembatan kang aran Shiratal Mustaqim yaitu menuju hati bermakrifat kepada Gusti Allah. Caranya bagaimana? Buang semua Tuhan-Tuhan dalam diri kita. Maka pernah dengar Pak Kiai cerita ayat jalma nung lewatan jembatan Shiratal Mustaqim eta secepat kilat, betul nggih? Tidak melewati jembatan tapi bus langsung sekecap kilat masuk surga. Itu bukan berarti tidak mungkin bagi kita. Ya. Kenapa orang itu bisa secepat kilat masuk surga? Kenapa? Karena dosana enggeus erep. Ya. Dosana enggeus erep. Ya. Dosa itu ku Gusti Allah diresikan melalui 3 tahap, Bu. Okay. Pertama dibersihkan ketika masih hidup di dunia. Ketika di dunia Allah membersihkan dosa kita, caranya pertama menggiring orang segera sadar. Contoh, ibu-ibu sewot marah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun orang sewot, marah. Segera sadar. Itu artinya sebelum engkau disiksa sudah diberikan kesadaran, artinya engkau langsung diampuni oleh Gusti Allah. Itu pertama. Syaratnya 3 detik sewot, sebel ke salaki, marah, iri ke tetangga, ulah sampai lebih dari tilu poe. Nah. Engke lamun geus tilu detik ya, paling cepat 3 detik. Kalau sampai lebih dari 3 poe, Gusti Allah biasanya mengingatkan. Ya. Semakin dekat engkau kepada Gusti Allah, semakin cepat diingetin ke Gusti Allah teh. Ya. Bahkan baru marah sedetik aja langsung diingetin. Perutnya tiba-tiba sakit, ya. Tiba-tiba puyeng hulu. Ya. Itu dalam rangka mengingatkan dan membersihkan dosa urang. Lamun jalma entuk diberek kesadaran untuk mengingat dosa, berarti Allah keur ngejor klawor memberikan istidroj. Jor klawornya ho nggih. Diantep ku Gusti Allah teh. Terus-terusan wae diberek dosa. Ya. Tetap sewot, tetap dendam, tetap iri, dengki, musyrik, syirik terus dilakonan meskipun diberek harta nu jenuh. Diberek pangkat. Maka ulah heran eta jalma gitu tapi kok semakin suksesnya. Justru eta arana diantep ku Gusti Allah. Dosana untuk dibersihkan ketika di dunia, siap-siap ke di akhirat abadi. Nauzubillah ini. Lamun orang di dia saat setik gering, saya setik diingatkan ku Gusti Allah, diberek gering, diberek ujian, eta artina Gusti Allah kersayang ke ibu-ibu sadayana. Diberek kesadaran, oh dosa naon orang poho, mungkin aya nu poho zakatna nggih, poho sedekahna, eta keur diingetkeun. Poho salatna, poho irina ya. Eta keur diingetkeun Gusti Allah. Maka engkau diberikan ujian sakit kayak kemarin corona itu ya, semua harus ngalami kabeh nggih. Flu batuk, penyakit dari zaman nenek moyang, ayeuna disebut corona, ayeuna disebut omikron ya. Penyakit dari zaman nenek moyang nggih. Semua harus ngalami nggih. Itu dalam rangka membersihkan panjenengan dari dosa ketika di dunia. Kudune dengan corona kemarin semakin sadar, bukan malah semakin jauh dari Gusti Allah.
Lamun diberek musibah malah jauh dari Allah, malah musyrik, malah syirik, itu berarti penyakitnya bukan berupa pembersihan dosa, tetapi malah diberek dosa, ditambah deui dosana ku Gusti Allah. Beda nggih? Jalma lamun diberek gering segera sadar dan mengingat naon pohoknya gitu. Aing nyeri hulu. Diinget-inget naon poho mesti aya. Nyeri hulu ge kudu inget dosana naon. Ulah diantep. Nyeri hulu mah geus biasa. Eta berarti encan bisa mengambil hikmah dari sakit yang diberikan Gusti Allah. Pilek nyeri beteng eta kudu inget naon ya nu pohoknya. Naon poho kira-kira mungkin zakatna, infakna, sedekahna, bersyukurna, ngajina, sholatna, aya nu poho berarti orang segera istighfar mohon ampun kepada Gusti Allah. Eta cara Allah membersihkan dosa panjenengan di dalam dunia. Eta geus bersih aya deui dosa nu kaliwat. Ya, geus kaliwat lupa teu disadaran, lupa teu diistighfaran, aya nu keliwat sama Gusti Allah dibersihkan di alam yang kedua. Alam naon? Alam alias alam kubur. Nek jenengan enggak mau dapat siksa kubur, dosane sebelum paeh lekas-lekas kita ingat satu persatu mohon ampun sama Gusti Allah. Sekali-kali Bu, nek pas pine eta sememeh pine pejamkan mata, inget-inget tiletik bareto aing nyolongan mangga batur gitu. Pas letik menekan pohon rambutan ya. Eta diinget-inget dosana hiji-hiji. Minta ampun ku Gusti Allah. Orang teh pernah nyewotan jalma eta ya. Pernah ngaku goreng jalma eta, minta ampun Gusti Allah. Pernah sewat ke salaki ya kudu minta maaf nggih, ulah diantep. Lamun teu gitu engke aya nu ketriwal, Allah memberikan pembersihan dosa itu melalui sakit biasanya atau musibah yang lain. Contoh kehilangan ya, atau mungkin kena musibah dan sebagainya, itu dalam rangka membersihkan dosa sejatinya. Cuman manusia kebanyakan nggak sadar, rata-rata ngeluh nggih, diberek sakit ngeluh ya, sama saya juga gitu nggih. Diberek sakit orang menilai eta jalma jenuk kena azab kawus, henteu sejatena eta justru Allah sayang ka jalma eta. Ya, daripada disiksa di alam kubur, di neraka, lebih baik dibersihkan Gusti Allah di alam dunia. Ya. Sebelum dibersihkan berupa itu sakit, musibah, caranya segera istighfar terlebih dahulu. Jangan nunggu dibersihkan Gusti Allah. Paham nggih? Nyeseh heula. Ya. Nyeseh heula samemeh diseseh ke Gusti Allah. Sapu-sapu heula sebelum disapu Gusti Allah. Lamun teu gitu, lamun orang tereh sadar, punten Bu, jenengan setelah ngaji di sini insyaallah dari awal pertemuan sampai ayeuna diberek kelebihan ku Gusti Allah insyaallah. Kelebihanna naon? Diberek guru pembimbing secara otomatis dalam hati panjenengan. Rasakan itu, geus diberek. Guru pembimbing eta naon? Hati ngomong, aing kiring tas gibah, segera sadar. Kalau nggak percaya buktikan, nggih. Sadar gitu pernah nggih? Nggih pernah? Kok tiba-tiba aing kerasa cekene tas gibah, langsung sadar. Pernah gitu? Ayeuna gitu. Persebab naon? Allah geus nanamkan warid di hati panjenengan. Warid itu artinya guru. Guru yang berupa cahaya iman dari Allah. Ya.
Itu kerjaannya malaikat Jibril. Geus ditanamkan dalam hati panjenengan. Jadi mulai ayeuna nu kamari geus ikut pengajian di awal sampai ayeuna, insyaallah sewot saatik ge cepet-cepet eling Gusti Allah. Kalau nggak percaya buktikan, nggih. Kalau belum seperti itu, berarti Allah belum menanamkan warid guru dalam jenengan. Berarti masih ada nu kudu di beresan. Ya. Kira-kira kamari aya nunggus tas sewot segera sadar aya? Enggak ya? Enggak segitunya. 3 detik segera sadar nggih. Nggih. Kok saya tiba-tiba nadanya lebih tinggi daripada suami? Nah, segera sadar. Itu dosa besar nggih. Nggih. Ayeuna mah erek ghibah saeutik segera sadar heula ya. Kenapa? Di dalam hati panjenengan geus ditanamkan warid. Warid nawarana guru. Warid eta ngomong ge dalam hati jenengan ngomong sorangan. Cekeneh tas ghibah. Astagfirullahal. Itu berarti jenengan sudah ditanamkan guru pembimbing. Ya. Beda kalau Allah belum menanamkan guru pembimbing dalam hati jenengan, ghibah tetap antep, betul nggih? Ya. Iri terus jalan ya, bener nggih? Marah, sewot terus ajek wae, untuk segera sadar dielingkan ke guru tadi. Maka ibu-ibu, nek ibu-ibu marah, sewot jangan lebih dari 3 detik. Kesuwen. 3 hari itu khusus untuk orang-orang syariat. 3 hari itu untuk orang yang ahli syariat. Jenengan sudah di-upgrade, sudah bukan syariat lagi, naik menuju hakikat. Nek wong sing hakikat marah jangan lebih 3 detik. Nek wong makrifat wis ora oleh marah. Nek wong wis makrifat berarti ora bisa marah. Enggak mungkin marah orang makrifat itu. Nek masih muncul marah berarti masih kudu belajar deui. Nek jenengan wis makome hakikat, ayeuna kan wis ngaji masalah hati. Berarti jangan nunggu 3 poe nggih, Bu. Ungkur-ungkuran jeung salaki nunggu besok subuh, ya. Untuk nelpon ke salaki nunggu dikiriman uang. Pada sewot. Ente omong-omongan jeung tetanggana lebih dari 3 hari. Kalau orang syariat 3 hari, Bu. Nek orang hakikat 3 detik. Orang luwih saka 3 detik kudu istighfar. Insya Allah diberikan otomatis eta guru pembimbing. Ya, sudah ditanamkan dalam hati jenengan sudah. Tetapi mungkin ada yang belum ditanamkan ada. Ya. Nek sing sudah, alhamdulillah bersyukur. Nek sing belum, mohon terus sama Allah, nggih. Ciri nek jenengan sudah ditanamkan warid atau guru pembimbing dalam hati jenengan, sewot saat 3 detik segera aing keur sewot. Ya. Sewot ibu-ibu sih sewot biasanya keur kumaha di. Ngomong jeung salah ge sewot ya. Sewot. Enggak boleh lebih dari 3 detik. Istighfar. Sewot itu biasanya ibu-ibu kerkagok bapaknya hayang. Eta mesti sewot lah gitu. Ya. Bu, tidak boleh lebih dari 3 detik. Nek nunggu 3 poe kesuwen. Ya, angot lebih dari 3 poe, nauzubillah ini dalik siap-siap
diingatkan Gusti Allah. Nah, kunci ya, nek lebih dari 3 hari siap-siap diingatkan Gusti. Nek Gusti Allah yang ingatkan. Dosa lamun diresikan di dunia, tak diresikan di alam kubur. Ibu-ibu, kalau nggak mau disiksa di alam kubur, ayo diayena orang terus istighfar. Istighfar tidak hanya di mulut saja, 1000, 2000 tidak. Satu istighfar lamun jenengan membuat hati sadar dosa nuni, eta luwih diampuni Gusti Allah. Jadi jangan ngejar banyaknya. Boleh ngejar banyak boleh, tapi diimbangi hati sing sadar. Maca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, tapi untuk sadar nih nu diampunan, ya berarti belum diampuni Gusti. Itu sama jaki ya Bu. Setiap bangun pagi, ibu-ibu nembang, ya. Bangun tidurku terus mandi, gitu terus. Bangun tidurku terus mandi, sampai 1.000.000 kali pun jenengan nembang seperti itu, lamun nggak mandi bisa bersih. Tak ulangi, bangun tidurku terus mandi, diistighfar dilafalkan terus 1.000.000 kali, akeh-akehan. Ning jenengan ora adus-adus bisa bersih. Paham kita lagi nggak? Paham nggak? Paham. Kudu ayat peningkatan. Jenengan istighfar 1000 kali astagfirullahaladzim. Orang sadar bisa diampuni Gusti Allah. Ente. Karena hatinya tidak beristighfar, yang beristighfar hanya mulut. Sama dengan jenengan ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nek jenengan orang mengakui kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, betul seperti itu? Belum dikatakan betul sholatnya. Sama ibarat orang bangun tidur nembang, aku bangun tidur terus mandi, tetapi tidak mandi nggak mungkin bersih. Kita setiap hari diajarkan oleh Allah, Rasulullah, baca Al-Quran dengan tajwid yang betul, baik, betul nggih? Tajwidnya sing bener, ngajine sing fasih. Ya. Tetapi nek laku hati belum mencerminkan ngajinya, sama aja tadi kayak wong sing ngomong arep adus ning ora adus. Ya. Nembange api, tetapi hatine belum adus. Paham nggih? Nembange api, tapi hatine belum adus. Ngajinya fasih, ya, iramanya bagus melengking, tetapi hatinya tidak sebaik ngajinya, berarti sama aja masih banyak PR. Maka kudu diimbangan. Sing dimaksud ngaji tauhid sing bener, tajwide tembange sing apik, artinya ngajari mulut iya, mulut hati. Eta lamun ngomong nu hade, lamun ngomong nu alus, lamun ngomong ulah ngajelekkeun batur, artinya eta ngaji nu fasih teh. Kalau kita tiap hari ngaji nu fasih, tetapi mulut kita masih mengeluarkan tidak sefasih ngaji Al-Quran kita, kita sama aja tadi nembangna halus, hayang mandi tapi untuk mandi. Akhirnya kumaha? Berhubung dia nggak mandi, sing mandikan tetangga. Nauzubillah ini. Gitu nggih Bu? Ayeuna bagi sadar. Berarti laku zahir dan laku batin kudu bebareng. Nah, ya. Kenapa toh? Kok kita diajari laku zahir, sholat, zakat, puasa? Itu ada maksudnya. Tidak hanya engkau lomba-lomba, fasih-fasihan, lomba aku yang benar dan sebagainya, bukan. Justru itu yang paling penting adalah laku hati, agar senantiasa semakin baik di mata Allah Subhanahu. Dosa dibersihkan kedua adalah di alam kubur. Nah,
Ayak dosa nu masih tertinggal di dunia ku Gusti Allah diresiki di alam kubur, maka arane azab atau siksa kubur. Ayak nu saetik geus diberek kenikmatan. Ayak nu nunggu sampai kiamat rabung-rabung disiksa wae ku Gusti Allah. Ayak kenapa saking jenukna dosa nu untuk dierepkeun dihirup di dunia. Ayak jalma di alam kubur setiap malam Jumat ditunda azabna pedah naon anakna ngiriman leheng ya, setiap malam Jumat tidak disiksa ku Gusti Allah, mendapat ampunan, mendapat nikmat kubur. Berarti lamun orang hayang orang tua orang teu disiksa ku Gusti Allah, terus ngadoa orang tua eta untuk nunggu malam Jumat, untuk nunggu ngaruahkeun ya. Ngaruahkeun kan setahun sekalinya, ulah nunggu ngaruahkeun unggul, tetapi unggal habis salat kumaha doana Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu mah doa. Itu mah doa tahiyat duduknya kok ikut-ikutan kamu. Kuma doa anak ke orang tua kuma. Robbayani soghira eta. Itu doa anak ya, diamalkan terus. Semakin setiap 5 waktu mendoakan ampunan berarti siksaan di sana semakin berkurang. Yang tadinya harusnya sampai hari kiamat disiksa terus jadi separohnya. Kita ngedoakan terus jadi seperempatnya, ngedoakan terus jadi 0. Akhirnya orang tua mendapatkan kenikmatan di alam. Orang tua mendapatkan nikmat di alam kubur, hirup orang di dunia pasti mendapatkan nikmat di alam dunia pasti ya tak. Jum buktikan. Lamun hirup orang di dunia masih belangsak, masih ayak wae nuntut genah, berarti orang tua di ditu harua bae, itu beda jauh. Eta geus rumus. Kenapa bisa gitu? Karena kita mendoakan ampunan untuk orang tua itu merupakan wujud nikmat syukur orang pedah geus diberek nikmat hirup ku orang tua kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita hidup di dunia ditambah oleh Gusti Allah. Lamun doana Sunda kuma Mas Wiki harwa baik. Ya Allah, ampuni dosa orang tua abdi gitunya, kuma Sundana. Berek nikmat kuburna ya Allah gitunya. Ampuni dosa-dosana, terima amal kehadeana gitu nin harwa baik. Eta ngalir anjok ke almarhumah, hirupna di alam kubur makin nikmat, hirup di dunia orang makin tenang, anteng, bahagia, damai. Itulah tanda bahwa kita sebagai anak soleh yang mendoakan kedua orang. Berarti mendoakan orang tua kudu sering-sering. Ulah aya pemahaman kieu. Semakin orang mendoakan orang tua, semakin orang memperdalam agama. Hati-hati dulur, nanti hidupmu makin susah. Eta pemahaman nun bener. Ya. Justru semakin kita memperdalam agama, mengirimkan doa kepada orang tua, justru hidup kita akan semakin bahagia dunia dan akhir. Lamun aya batur ngomong gitu, eta berarti kurang pas. Nggih. Lamun jalma semakin mendalami agama, hidupnya semakin tergenah. Lamun jalma semakin ngadoakan orang tua, hidupnya pasti banyak masalah. Ente gitu. Justru hatinya semakin bahagia. Diberikan dunia yang bahagia, akhirat juga bahagia. Lamun di alam kubur, ya, nek panjenengan punya rezeki sebagai anak, tolong pas ngaruahkeun, lamun pas Jumat berkah atau pas naon ge, tolong untuk sodakohnya diniatkan untuk almarhum, bisa. Dengan itu orang tua mengalir pahala dari sodakoh itu.
sehingga nikmat kuburnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kiai zaman dulu ya mengajarkan orang 7 poe ya. Terus naon deui? 40-nya terus 100 eta alus. Jangan dilihat bid'ahnya ya. Bid'ah dari mana? Tahlil ada perintah untuk tahlilan ya. Yasin ada perintah untuk membaca Al-Qur'an. Istighfar ada perintah untuk mohon ampun. Kok ada semua perintahnya digabung ya. Kok ada saudara kita mengatakan bid'ah, ya sudah biarkan saja. Mungkin dia nggak mau keluar uang. Sodakoan lamun aya jalma paeh aya makanan terus engke jeung Pak Kayimna aya nu gede eta. Hah? Apa eta? Sing pakai apa itu? Boboko itu. Eta alus ya. Artina ngajarkan keluarga anak yang ditinggalkan untuk bersodako. Eueuh nu musyrik di ditu eueuh. Belemenyan kajen tenan naon? Ya. Karena apa? Niatnya adalah untuk wewangian, ya, wewangian agar senantiasa malaikat berkumpul di situ untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ngamplopan nggih 5.000, ora apa-apa. Jangan lihat besarannya, mohon maaf. Itu justru sedekah yang baik. Ya. Kembangkan terus seperti itu, sedekah yang baik. Niatkan apa yang dikeluarkan pada malam 7 setiap harinya itu dan 40, 100 dan sebagainya, pahala ngalir untuk almarhum. Nah, lain bid'ah ieu. Ya. Sing ngomong bid'ah biasanya pelit ya, untuk biasa ngeluarkan sedekah. Lah itu ngasih makan orang yang meninggal cenah memberatkan. Lamun kudu ngutang heueuh ya. Tapi ulah sampai ngutang seayakna nggih. Ulah sampai memberatkan, kudu ngayakeun nun teu sanggup, lamun sanggup alhamdulillah, lamun teu sanggup ya apa adanya, ulah era ku baturnya Bu ya. Ulah. Ya, udah orang niatnya sedekah lillahi taala sesuai kemampuan. Bijilnya kupat tahu kajen eta ke dalam rangka sedekah untuk Gusti Allah. Sedekah untuk almarhumah. Gak apa-apa. Guys, cicing. Kajen eta ke malaikatnya Allah. Terus kemudian maka dari itu orang sadana ayo lamun aya nu ngomong ya. Aya jalma paeh kudu disebar duit jeung beras eta musyrik di meni ya eta alus duitna dipulungan ku budak lin berarti budakna menang jeung jajan berarti eta arana soda sing penting niatnya bener loh ya niatnya sing bener ini niatnya soda beras diawurkeun mubah-mubah teuing cenah gitunya geus ulah didenge eta jalma saking pelitna ya. Lamun ke aing mati ya ulah digitukeun ya. Ya sampai ngomong gitu. Ya kajen sing penting ulah ngagogoreng. Beras ditaburkeun eta jeung ayam mubahna ente ayamna jadi gemuk ya. Dijual ke pasar jadi duit ya. Berarti eta barokahna ti Gusti Allah. Yes. Jadi orang sadayana guys, yang penting niatna lurus, niatna bener, ya, niatna bener, ayo dilakonan. Ya. Kalau memang ada yang salah kita luruskan, ya. Tidak buru-buru kita bubarkan. Terus kemudian lamun dosa ente erep di alam kubur, ya, eta dibersihkan ke Gusti Allah di neraka. Maka pas melewati jembatan Siratal Mustaqim kecemplung pasti, nggak mungkin selamat yang suarga karena dosanya masih
Berarti jalma nu langsung langsung ke surga. Kenapa? Di dunia dosanya geus resik, geus eueuh, di alam kubur dapat nikmat, di akhirat langsung secepat kilat menuju surganya Gusti. Nah, lamun hayang gitu carana ti ayeuna. Berarti sejatena akhirat ge geus ti ayeuna. Berarti kan gitu Lin. Alam akhirat tuh geus kita laksanakan di ayeuna, lain engke lain. Syariat mengatakan seperti itu, tetapi hakikat berarti bener sing jenenge akhirat, surga, neraka itu sedang berlangsung saat ini. Jembatan Shiratal Mustaqim sedang berlangsung saat ini. Urang cenuk sadar. Ulah kumaha engke. Bahaya itu. Kumaha engke urang mah hebat bisa melewatan tali gitu mah enteng lah gitu. Ternyata itu ya Bu ya. Jadi ayo orang sadayana sing sadar justru surga, neraka, akhirat itu ti ayeuna geus berlangsung. Ya. Bahkan mohon maaf, siksa kubur, pertanyaan kubur itu geus ti ayeuna. Ya. Jenengan bisa menjawab di alam kubur, kira-kira di alam kubur itu bisa mikir? Enggak, karena otak udah mati. Sing bisa mikir kan otak ya Bu ya. Contoh tak tanya, Bu RT, nanti mau masak soto apa masak apa? Kan mikir ya. Itu kan mikir pakai otak, ya kan? Bisa jawab karena otaknya berfungsi. Lamun jalma geus paeh, otaknya kan geus dikubur ya. Berarti geus bisa mikir. Ruh pun juga nggak bisa mikir. Itu tergantung perbuatan orang hidup di dunia. Jadi ulang ke kumaha engke lah dalam kubur mikir ke hadek gitu mah. Angot di pepatahan ku Pak Kaim, man rabbuka, jawab Allah. Gitu Lin, pas ditinggal itu ya. Pas ninggal Pak Kaimna, mayit jika nanti lamun engke ditanya ku malaikat Jibril malaikat mungkar nangkir ulah ngadredek gitu Lin. Eta ke makhluk harwa bae jeung urang Lin. Lamun ditanya Allahnya Tuhannya siapa? Jawab Allah. Emang kalau belum ketemu Allah gak bakal bisa menjawab seperti itu. Meskipun geus di pepatahan. Ya. Dikirana lamun geus di pepatahan gitu, engke urang jawabnya gitu. Ente lamun hidup di dunia ente bisa menemukan Allahnya, mual bisa di alam kubur jawab Allah gitu, mual bisa. Mulut dikunci, ya. Hati dikunci, otomatis. Jawabannya adalah otomatis ketika hidup di dunia. Pasti jawabnya kieu. Man rabbuka, sawah. Man rabbuka, perhiasan. Man rabbuka, aing. Pasti jawabannya seperti ini. Karena otak nggak bisa mikir. Otak sudah dibusukkan di dalam tanah sana. Nggak boga otak ketika di alam kubur. Yang berbicara adalah amal kita ketika hidup di dunia. Jadi pertanyaan kubur itu sejatinya ditanyakan ayeuna ketika masih di dunia. Ayeuna. Cek Pak Kiai engke, ya Lin gitu Lin. Lah engke sih kumaha engke emang bisa jawab? Ente bisa. Engke itu kumaha ditanya dari siapa saudaramu, cek Pak Kaim ngajarin, mayit engke lamun ditanya saha saudara nak jawab kaum muslimin muslimat, ya. Moal bisa iya jawab gitu. Pedah naon saudarana ketika hidup di dunia naon? Hawa nafsu, saudaranya setan, saudaranya lelumpangan, saudaranya bebegik, saudaranya nyiblorong, saudaranya dan lain sebagainya. Itulah. Jadi ketika ayeuna hirup di dunia, eta alam-alam kabeh eta sedang berlangsung ti aye, segera sadar. Malaikat mungkar dan nangkir itu ayeuna ge geus mematan urang. Maneh diberi rezeki Tuhanna saha? Eta rezeki apa aing Allah?
Eta geus nanyakan gitu terus. Ya. Ibu-ibu diberek rezeki. Itu malaikat mungkar nakir sebenarnya keur nanyakeun, "Ieu rezekiku saha?" Ya. Hati jenengan menjawab apa? Rezeki ini dari siapa? Dari usaha saya apa dari Allah? Dari Allah. Berarti malaikat mungkar dan nakir terus menanyakan kita setiap hari. Ayeuna urang keur lempang ti imah ti ayeuna. Hati ditanya sama malaikat mungkar nakir, eta lempangna sorangan apa dilempangkan Gusti Allah? Hati kudu menjawab lempangna Gusti Allah. Gusti ayeuna. Maka kenapa kok gitu, Bu? Buktinya apa? Saya nanya. Buktinya apa kalau alam kubur itu ada? Ibu percaya alam kubur? Percaya alam kubur? Percaya? Buktina naon? Hese beda orang kan bukti. Sekarang tak tanya. Ibu-ibu pernah mimpi? Sering ya? Itu alam mimpi itu jenengan bisa merencanakan saya mau mimpi bisa? Aing penting arek mimpi ketemu Pak Jokowi semisal bisa? Bisa? Ente bisa. Sih gak gitu. Di alam kubur gak bisa. Aing rek jawab Tuhannya Allah lah. Bisa? Enggak bisa. Ya. Ibu-ibu lamun mimpi itu serasa nyata enggak? Serasa nyata ya? Nyata ya? Lamun ngesudang ngomong kumaha? Ternyata cuma mimpi. Di alam mimpi seperti nyata, di alam nyata seperti mimpi. Ayeuna di hidup di dunia itu ibarat mimpi lamun geus ujug-ujug udang di alam barzah. Jika mimpi ke di alam barzah, kamari hidup di dunia ternyata cuma mimpi. Sekedeng. Ngerti-ngerti geus di alam barzah. Tak tanya, di alam barzah nanti sih barat mimpi. Kalau ujuk-ujuk nggak dibangkitkan di alam akhirat. Gitu, Bu. Berarti alam kubur, alam akhirat itu nyata. Buktinya apa? Alam mimpi kayaknya nyata. Ibu-ibu lamun keseker mimpi kayak nyata ya. Keur lempangan, keur naik mobil ya. Biasanya ibu-ibu mimpi naon? Lamun mimpi naon biasanya? Ketemu bebegik ya. Diudak-udak pocong ya. Naon mimpinya naon? Saya pengen tahu ini ibu-ibu kalau mimpi itu ngapain itu? Hah? Mimpi ngalak buah. Nah, dalam mimpi itu seperti nyata kan? Nyata. Tetapi kenapa? Mimpi itu dimensi yang paling rendah. Mimpi adalah alam yang paling rendah. Ya. Gini Bu, perhatikan. Perhatikan ya, Bu. Ibu-ibu sadayana. Mimpi itu alam paling teoh, ya, paling teoh mimpi. Di atasnya alam mimpi adalah alam nyata ayeuna, ya. Di alamnya atasnya alam nyata alam barzah, ya. Di alamnya alam barzah alam akhirat alias alam akhirat nanti surga dan neraka. Mimpi itu sudah kita alami seolah-olah nyata ya, nyata. Ketika hudang jegrek, ternyata cuma mimpi. Pernah dengar kehidupan di dunia seperti mimpi pernah? Ayah ngomong gitu ayah? Bener lamun geus pae. Orang ayeuna hidup di alam dunia yang kedua tadi itu nanti seolah-olah seperti mimpi ketika kita sudah di alam barzah. Nah, gitu. Bukti kalau alam barzah dan alam akhirat itu sebenarnya sangat-sangat ada, harus kita imani. Jadi kalau orang mengatakan alam barzah hari kiamat itu tidak ada, itu berarti belum ngaji, belum mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu. Engke ulang lamun dicabut nyawanya ke Gusti Allah dimasukkan al barzah ibarat orang kermimpi tiba-tiba kebangun sudah pindah
Dari alam nyata masuk lagi ke alam mimpi bisa? Direncanakan bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Gitu ya. Kuma. Atau dibuktikan wae jung bener ente. Sing jelas ki ya Bu. Masalah mimpi saya berpesan. Masalah mimpi saya berpesan kia. Ya. Dalam mimpi itu setan bisa masuk. Ya, jangankan dalam alam mimpi, alam surga aja jin itu bisa masuk loh. Ya. Buktinya apa? Jin bisa menggoda Nabi Adam alaihis digoda, berarti jin bisa masuk alam surga bisa masuk, apalagi alam mimpi. Makanya kalau dalam mimpi ketemu bebegik, disien-sienkan, bakal pae, untungnya copot, itu ulah diturutan, eta setan kerenyang sien mengganggu iman kita. Ya, kalau kita menuruti keyakinan eta, loh, mungkin berarti ayat keluarga nuarek pae, engkau bisa kejadian bener. Ya. Oh, ini pas mimpi saya ketemu ular, semisal ya. Orang sieun apa ayat nu nyantet semisal ya. Itu kalau diteruskan berarti setan sedang menggoda kita melalui alam mimpi. Kuncinya satu, jangan pernah takut. Biasanya mimpi nu takut naon? Mimpi naon? Mimpi giginya copot ya. Katanya ada yang mau meninggal. Ya. Masalah ninggal gak ninggal itu sudah pasti kejadian. Mikirnya adalah kalau memang ada yang meninggal berarti itu sudah takdir, gitu aja. Kok gak ada berarti saya mau dapat rezeki. Mikirnya malah yang baik. Ya. Nanti gini, wah tadi malam saya mimpi mimpi paeh gitu ya. Wah jangan-jangan aing arek paeh. Ulah gitu. Itu setan keur mengganggu kita. Ditakut-takuti oleh setan melalui mimpi. Setan itu masuk surga bisa, Bu. Bisa. Apalagi masuk alam mimpi. Maka setan nakutin jenengan dalam mimpi, jenengan jadi sieun ulah diturutan. Eta kerjaana apapun mimpina wes, mimpi gering, mimpi digigit ular, mimpi giginya potong, mimpi di naon kayak bebegik, geus eta kerjaana setan sedang menakut-nakuti imannya manusia. Iya. Ulah diturutan nggih. Artinya ulah sieun. Justru gini, alhamdulillah erek menang rezeki. Jadi doa ternyata menang rezeki bener. Ibu-ibu, lamun ketiban cicak ngomong kumaha? Astagfirullahaladzim mulutnya, hatinya ngomong apa? Erek sial ya gitu kan. Aya nu gitu? Aya. Hatinya ngomong astagfirullahaladzim, mulutnya astagfirullahaladzim, hatinya ngomong erek sih. Malah kejadian bener. Kuduna lamun ketibaran cicak, alhamdulillah menang rezeki 1.000 gitu. Jadi dengan cicak tak jatuh ke kepala, ulah malah sieun. Aduh erek cilaka ieu. Malah cilaka beneran, auzubillah min. Diganti ketepluk, Allahu Akbar, menang duit sekarung gitu. Bisa gitu, bisa ya, gampang ya, gampang. Setan menakut-nakuti manusia itu sudah kerjaannya. Ibu-ibu tak tanya lagi, tuh pegel ya kaki. Ibu-ibu lamun peting-peting ke kuburan atau lempang jam 12 malam, kira-kira ke mana ya? Dari Imah ke saya aja wani
Wani biasa. Ketembong wani ketembong. Ente kunaon. Kunaon tak tanya. Oh, 7. Ya. Nyata ini, Bu. Ya. Sebenarnya orang boga rasa takut eta karena di dalam hati kita takut. Kita merasa melihat seolah melihat pocong, itu sebenarnya dalam ketakutan dalam diri. Ya. Melihat bebegik sebenarnya ketakutan di diri. Lamun geus bisa mengalahkan ketakutan diri, moal sieun. Moal. Sejatina etak setan itu semakin kuat kalau hati kita semakin dia semakin bisa menampakkan dirampok gitu ya. Bahaya. Tapi aman, Bu, aman. Jadi Bu Ibu, sebenarnya orang takut itu bukan karena setan ada pocong, ada bebegik ente. Eta beda hati orang yang masih jenuh ketakutan. Halusinasi. Ya. Halusinasi. Jin, setan itu untuk menampakkan di alam dunia itu butuh kekuatan yang luar biasa, orang gampang. Ya. Justru orang-orang yang bisa melihat jin itu saya mah tanda tanya besar. Berarti dia punya temen jin yang dia sambati, sehingga bisa membukakan mata batinnya untuk melihat yang namanya jin. Justru orang-orang yang bisa melihat jin itu masa tanda tanya besar. Itu berarti dia punya gangguan jin malah. Normalnya manusia tidak bisa melihat alam jin karena alamnya sudah beda. Nah, itu ya Bu ya. Kok ada orang ngaku bisa melihat jin itu tanda tanya besar, berarti dia punya gangguan jin. Bisa indigo. Orang indigo kan bisa melihat jin ya. Karena dia punya jin khorin yang membantunya untuk melihat jin yang lain. Nah, ibu-ibu nggak bisa melihat bebegik, melihat jin, itu berarti ibu-ibu aman. Aman. Normalnya jalma tuh gitu. Rasulullah kita bisa. Rasulullah aja nggak bisa gitu loh. Kalau ayat jalma nu bisa ngadele jin itu berarti ayat gangguan jin dalam dirinya, bisa berteman dengan jin atau punya teman jin yang dia nggak sadar. Berteman dengan jin bisa disambat dengan tirakatnya, dengan berdukunnya atau bergurunya. Atau bahkan tidak berguru pun kalau dia mengamalkan amal-amal yang bukan karena Allah, jin bisa datang membantunya sehingga semakin dia bisa melihat jin. Hati-hati. Nah, jenengan iman kuat justru semakin tidak bisa melihat jin. Betul itu. Semakin tidak bisa melihat jin karena alamnya semakin jauh. Jin nggak mungkin bisa menggoda jenengan. Nah, masih bisa melihat jin bebegik itu berarti masih PR-nya jenuk. Dalam hatinya itu masih PR-nya jenuk. Ya. Berarti masih ada berkawan dengan jin, baik sengaja maupun tidak sengaja. Normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Kok malah ngomongin jin itu gimana tadi ya? Sampai jin ya. Sampai nyiblorong. Nanti kalau nyiblorong marah gimana? Hampura ya nyiblorong ya. Hampura. Orang te iklan te. Entah nyinggung te. Iya mah dalam rangka ilmu. Ulah ngamuknya. Ya. Gitu. Nggak apa-apa. Nyiblorong pun juga makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah Bu. Kesimpulannya kita tidak boleh takut dengan apapun. Dengan makhluk Allah yang lain nggak boleh takut. Dengan jin nggak boleh takut. Sieun jinnya ngamuk, sieun jinnya ganggu, gitu ya. Itu berarti iman kita masih lemah. Ya, iman kita masih lemah. Justru kita harus yakin, jin pun juga makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang kita takuti adalah Allah.
Betul nggih? Yang kita takuti hanya Gusti Allah. Kepada jin memang betul kita nggak boleh takut. Juga tidak boleh menyembah, nggak boleh muntangan. Karena ya kieu bisi ke jinnya ganggu. Ulah takut, Bu. Jin itu memang kerjanya menggoda manusia, itu udah takdir. Tetapi kita tidak boleh takut. Nek is benteng iman tauhid is tebal, bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat naon eta? Angkat hawu, mindahkeun hawu. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Cuman kieu memang betul orang untuk boleh takut sama makhluk jin, betul nggih? Tetapi orang kudu buka etika. Sama seperti etika kepada manusia. Ya. Etikana kumaha minimal permisi erek mindahkeun naon eta hawu, minimal permisi dalam hati bicara punten sawae gitu ya. Makhluk Allah gitu ya. Orang erek mindahkeun ieu. Orang sing damai ya gitu. Itu kan geus ade. Itu bukan berarti kita takut, bukan, tetapi beretika. Etika sih naon? Berakhlak nggih. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam termasuk jin juga harus kita rahmati. Erek naon deui? Erek naon deui? Erek ke kuburan, permisi, punten, assalamualaikum, gitu ya. Itu. Terus gini, Bu. Terus gini, satu lagi. Mohon maaf sekali. Panjenengan nek semisal ayak keyakinan kieu. Orang bakar menyan ya, biar jinnya tidak ganggu, betul nggih? Nggih. Itu boleh saja. Sing penting dalam rangka kita berakhlak yang baik. Contoh preman. Preman itu sebenarnya cuma minta uang 2.000. Lamun tak diberek bisa ngobrak-abrik imah, betul nggih? Ulah takut ke premannya, niat merek duit 2.000 itu dalam rangka akhlak kita kepada preman. Orang harus apa yang merek kemenyan, jangan karena takut, jangan, tetapi karena berakhlak baik. Daripada preman untuk diberek 2.000, nggih malah ngiruan, lebih baik uang kasih aja uang 2.000. Itu niatnya dalam rangka berakhlak yang baik terhadap jin, bukan karena takut, bukan nggih, bukan karena sieun ke dingiruan, sieun ke diganggu, ulah sieun, semua sing gerakkan Gusti Allah. Nek jenengan masih punya keyakinan bakar menyan biar enggak setannya ganggu, betul, enggak apa-apa, yang penting jangan karena takut. Karena berakhlak baik diberek. Kita memberi kepada sesama kan boleh ya. Kepada makhluk Allah boleh ya. Ya harus baik gitu. Preman lamun teu diberek uang 2.000 malah ngamuk ya. Berek wae 2.000 dalam rangka kita menebar kebaikan, bukan karena kita menyembah jin, bukan ya. Bukan karena kita menyembah atau takut kepada jin, bukan, itu buang jauh-jauh ya. Tetapi karena kita berakhlak baik ya. Syukur-syukur nek hati wis yakin bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan kita berdoa, ya Allah, amankanlah keluarga kami, jauhkan dari godaan jin. Nek jenengan bisa gitu ke, wis alhamdulillah. Tetapi lamun jenengan masih keyakinan gitu enggak apa-apa. Yang penting niatnya karena memberikan akhlak yang baik terhadap sesama makhluk Allah. Itu boleh. Preman lamun preman itu sebenarnya cuma minta 2.000. Cuma minta kemenyan, tapi lamun itu diberek bisa ngamuk ya. Berek wae dalam rangka kita berakhlak baik gitu. Terus kemudian kepada makhluk Allah enggak usah takut. Kepada apapun enggak usah takut. Semakin dekat kita kepada Allah, wali Allah cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan rasa sedih hati. Kok kita lempang dari sini ke Sadahayu peting-peting jam 12 siang, itu sebenarnya bukan karena ada bebegik, bukan. Karena dalam hati ini loh. Hati yang sudah berhalusinasi,
Nggih ditu ayak pocong, nggih ditu ayak kuntilanak, ditu ayak gendruwo. Akhirnya hati geus takut Karena takut beneran, setan semakin kuat, semakin bisa memasuki dimensi kita, semakin bisa menunjukkan tubuhnya atau zahirnya. Tetapi kalau iman kita kuat, ya sudah, berarti ketakutan sebenarnya cuma di dalam hati. Yes. Ayak jalma laki-laki deh, dari rumahnya ke depan jalan aja ngesiin ayak. Saya pernah dengar di sini itu pas ronda, ya. Pas ronda ge, lamun cek sunan teh penakut ya, penakut dari rumah ke jalan raya ge takut banget gitu. Ya. Sebenarnya ketakutan itu adanya dalam hati. Ya. Bebegik untuk memunculkan diri itu sangat berat bu, apalagi kita semakin beriman. Nah gitu ya, semakin yakin Gusti Allah ya. Gusti Allah itu hidup yang menghidupi semuanya. Hidup di dalam ayam, hidup di dalam jenengan, hidup di dalam jin, hidup di dalam udara, hidup di dalam tanah, hidup di dalam api, hidup di dalam orang yang mabuk, hidup di dalam apapun. Ya, dialah Allah, zat hidup di dalam hidup. Neng jerone ayam ada hidup ya, ada nyawa ya. Ayam bisa berjalan ada nyawa ya. Di dalam nyawa itu ada hidup, di dalam hidup ada hidup lagi paling mentok eta Gusti Allah. Yes. Jenengan punya ruh punya. Di dalam ruh ada hidup ya, bisa hidup ya. Dengan ruh bisa hidup ya. Di dalam hidup itulah cikal bakalnya yaitu Gusti Allah. Maka pernah ada ayat mengatakan kutiupkan ruhku. Ya, berarti ruh kita ini asalnya dari Allah. Dialah Allah Maha Ruh. Ya. Artinya kalau sudah Maha Ruh, berarti ruh-ruh kita semuanya ini sejatinya asalnya dari Gusti Allah. Maka pertanyaannya ruh kita ini bisa kembali ke Gusti Allah atau enggak? Nah itu. Maka dari sekarang segera merapat. Yang menggerakkan sihir siapa? Di dalam sihir santet itu ada urip, hidup. Di dalam hidup itulah Allah yang menggerakkan. Di dalam jin yang bisa menyantet orang, itu juga Allah yang menggerakkan hidup di dalam jinnya itu. Sehingga yang kita pun tangan bukan jinnya tetapi Allah. Wes. Maka kita kalau sakit ya perginya ke dokter. Pergi ke dokter, jangan sampai salah jurusan, nggih. Jurusan. Ciri bahwa dia adalah tidak sesuai dengan ridho Allah adalah hatinya semakin jauh dari Allah. Dari situ. Hatinya semakin jauh dari Allah. Kita simpulkan pertemuan sore ini. Kesimpulannya adalah dosa dibersihkan melalui 3 alam. Alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Kita tidak boleh lengah. Ternyata saat ini kita sedang meniti alam akhirat. Fisiknya di dunia, hatinya sudah di akhirat. Itu ya Bu ya. Segera merapat. Sing kita tuju hati ini ya urip hidup, yaitu Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Ibu. Semoga menjadi amal soleh panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jenengan barokah dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang lancar barokah dan juga diberikan iman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas besok Jumat terus iki
Nggih. Ibu-ibu